Halo semuanya, selamat bergabung di kursus online Dalgona Salted Caramel Cake ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara membuatnya. Ini cara untuk melelehkan si butternya dengan cara Oven Marie steam atau double boiler. Kenapa sih chef harus seperti ini? Supaya dia tidak mendidih. Kalau misalnya dia mendidih, dia wangi butternya akan berganti dengan bau gosong dan volumenya akan lebih banyak berkurang. Dan dia harus masuk hangat-hangat kuku. Nah, ini cara memecahkan si telurnya atau nanti akan kita pisahkan si putih dan si kuningnya. Chef, terus kenapa sih chef harus seperti ini sih chef? Dipisahkannya agar kita bisa mendapatkan hasil yang benar-benar putih dan kuningnya itu terpisah. Jadi nanti kita pakai hanya full kuning. Karena kalau kita contoh 100 telur misalnya. 100 telur ini kita ambil putihnya, kita ikut itu 2 gram. Bayangin 2 gram kali 100 itu banyak kuning yang telur terbuang dan digantikan oleh si putih telur. Makanya ini harus benar-benar bersih. Jadi seperti ini cara memisahkan putih dan kuningnya. Ini cara mengoles loyang. Loyangnya dioles sampai ke pinggir-pinggir loyang. Nanti kita berikan kertas roti di bawahnya saja. Lalu kita oles lagi sampai rata. Nah, ini cara kita untuk mengocok adonan. Di sini pakai standing mixer ya, teman-teman. Kita pakai standing mixer. Setelah itu kita masukin bertahap. Kenapa sih chef harus masukin bertahap? Supaya mengembangnya juga dia gulanya tidak habis langsung. Jadi ini aman untuk pemula dan sudah banyak terbukti berhasil. Jadi kalau misalnya kita masukin bertahap seperti membuat sifon atau kocokan putih telur, dia akan habis bertahap juga. Jadi ini bagus. Pokoknya ini masukin jeda 10-15 detik sampai habis 3-4 kali lah masuk. Nah, nanti misalnya untuk teman-teman yang ingin tahu kecepatannya, contohnya kayak gini. Pokoknya nanti kecepatannya misalnya ada di 6, pokoknya full speed 6 nih misalnya. Ternyata kita pakai di 5, nah di 5 ini ternyata dia nggak 12 menit, ternyata 15 menit. Nah, untuk nextnya selanjutnya itu ada di kecepatan 6, full. Karena ada beberapa mixer itu ada bagusnya di full untuk kecepatannya. Contoh misalnya KitchenAid. KitchenAid itu kan kecepatannya ada 10. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai kecepatan 10 itu kencang banget. Biasa itu kalau KitchenAid misalnya ada di 6. Nah, itu dia pasnya ada di 6. Nah, misalnya kalau misalnya KitchenAid ada di 6, kalau misalnya Oxon. Oxon ini kan banyak mereknya nih, banyak tipenya. Nah, teman-teman misalnya tes dulu ada di 8 misalnya. Oh, ternyata di 8 ini dia cepet banget nih, Chef. Dia bisa 10 menit udah mengembang. Nah, untuk nextnya bisa ada di 6 atau di 5. Pokoknya yang penting 12 menit. Sampai soft peak. Nah, ini dia udah soft peak seperti ini, adonannya tidak naik, tidak turun, naik, tidak jatuh. Ya, seperti ini. Tuh, adonannya udah bagus. Tesnya pakai jari ya, teman-teman. Nah, untuk kalau misalnya teman-teman mau pakai hand mixer itu teman-teman pakainya di speed tinggi, 12 menit juga. Kalau misalnya pakai emulsifier, teman-teman tinggal lihat YouTube aku tuh banyak banget. Kalau pakai emulsifiernya harus merek Quick, bahan tepung dan bahan telur digabung jadi satu, kita kocok selama 6 menit. Pakai hand mixer juga sama 6 menit, pakai standing mixer juga sama 6 menit. Keunggulannya apa sih chef? Pakai emulsifier biasa kuenya lebih lembut dan dia lebih stabil dalam pengocokannya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih takut, bisa pakai emulsifier dulu. Resepnya udah aku kasih, tinggal nanti kocok bahan telur dan bahan tepung jadi satu selama 6 menit. Terus chef kalau misalnya mau kocok telurnya dulu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, kocok telurnya dulu. Nanti berarti 6 menit juga. Lalu nanti masukin tepung seperti ini, seperti tanpa emulsifier. Jadi dipisah-pisah boleh, nggak apa-apa. Masuknya harus hangat-hangat. Hangat-hangat kuku untuk butternya ya teman-teman. Seperti ini cara mengaduknya dari tengah bawah, pinggir atas, tengah bawah, pinggir atas. Nanti teman-teman untuk kopinya dibuat sebelum buat kue ya, jadi nggak makan waktu banyak.
Ini kopinya harus Indo Cafe Fine Blend. Tadi teman-teman udah lihat kan fotonya? Biar nggak asem. Karena aku kemarin coba Nescafe dan lain-lain itu asem, yang Fine Blend ya teman-teman. Ini diaduk aja pakai air biasa aja cukup teman-teman. Pakai air biasa aja. Kita nggak berikan gula ya, karena ini kita kalau beli gula nanti manis. Jadi cukup seperti ini aja. Kita masukkan ke adonan kuenya juga, nanti ke adonan buttercreamnya juga untuk mengurangi rasa manis pada si kue ini. Kita berikan pasta-pastaan. Di sini teman-teman kalau mau beli pasta kopi karamelnya bisa lewat Tokopedia aku, Chef Agung. Teman-teman bisa beli. Baskom plastiknya juga ada, baskom stainlessnya juga ada. Spatulanya pun udah ada juga. Ini spatulanya enak banget ya teman-teman, top. Aduk-aduk. Aduknya seperti ini ya, dari bawah, tengah bawah ke pinggir atas. Pinggirnya tuh sampai pinggir-pinggir banget sampai ke atas, biar dia aduknya sempurna teman-teman. Ini harga jualnya kira-kira berkisaran 400 sampai 500 ribu ya. 400 sampai 500 ribu. Jadi nggak ada nanya lagi harganya berapa. Kalau nanya berarti nggak mendengarkan video ini. Ini lalu kita timbang. Loyangnya juga aku jual teman-teman. 18 kali 4. Sudah ada gram-gramannya di resep, jadi nggak ada pertanyaan lagi. Oven dipanaskan dulu 30 menit sebelum. Mau pakai oven deck, gas, tangkring segala macam harus dipanaskan. Nah ini dia udah mengembang. Tuh ya, mengembang cantik sekali, bagus sekali. Teman-teman mau full butter anchor boleh, yang lain juga boleh, mau full margarin boleh. Gunanya Holman ini adalah untuk meningkatkan bau si butter utama. Jadi misalnya Holman plus Wisman, nanti wangi Wismanya yang naik. Holman plus Anchor, nanti wangi Anchornya yang naik, seperti itu. Ini cara mengeluarkan kuenya. Kita balik, lalu kita tutup. Loyang lebih besar sampai dia dingin, kira-kira 1 sampai 2 jam cukup. Nanti basi dong chef. Ya enggak teman-teman, asal dia itu bersih ya semuanya ya. Karena yang basi itu terbuat dari tangan kita yang kotor, terus tempat-tempat untuk naruh si cake-nya yang enggak hygiene, itu bisa membuat si kuenya basi. Jadi kalau misalnya basi itu dari peralatan atau tangan kita yang kotor. Kalau tangan kita bersih dan peralatannya bagus, di suhu ruang ini bisa tahan 1 harian, di kulkas 1 minggu, di freezer teman-teman itu bisa 1 bulan. Nah ini cara membuat karamelnya. Pakai api yang besar aja teman-teman. Sambil ditekan-tekan ya teman-teman. Nah ini kalau misalnya sudah mulai mencair, kita bisa kecilin dulu. Kita kecilin dulu. Tuh ya, kita kecilin dulu sambil ditekan-tekan ya teman-teman. Ini harus sampai sedikit agak kecoklatan ya, tapi jangan gosong. Agak sedikit kecoklatan. Karena kalau misalnya dia masih pucat, biasa dia ngegumpal atau dia keras kembali. Tuh, ini udah mulai coklat. Tuh ya, lihat ya sampai ini. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, chef kenapa menggumpal? Nah berarti kurang coklat.
Kita bisa masukkan butternya dulu, mau whipping creamnya dulu boleh, mau butternya dulu boleh, selera. Nggak apa-apa, sama aja. Lalu kita masukkan whipping creamnya. Whipping creamnya dairy ya. Nah, ini kalau misalnya ada ngegumpal-gumpal nanti tinggal dipanasin lagi aja. Tuh ya. Apinya kecil aja teman-teman. Lalu kita berikan garam secuput. Kalau misalnya kurang, aduh chef kurang asin, tambahin lagi nggak apa-apa. Nanti tambahinnya pas udah dingin ya, pas di buttercreamnya, di karamelnya. Biar nanti ada kriuk-kriuk garam. Tuh, karamelnya masuk dalam keadaan dingin ya teman-teman. Ingat dingin. Dalam keadaan suhu ruang. Dalam keadaan suhu ruang. Saya ulangi lagi, dalam keadaan suhu ruang. Tidak panas-panas. Ini kopinya. Misalnya, chef, aduh nih chef, terlalu pahit, kurang manis. Nah, bisa teman-teman tambahin susu kental manis. Di adonan sini selera teman-teman. Lalu kita kocok pakai mixer, hand mixer. 2-3 menit cukup atau sampai dia mengembang kaku, sampai dia ringan. Biasa sih kalau misalnya udah bagus seperti ini 2-3 menit cukup. Kalau buttercreamnya jelek biasa 5 menitan. Ini kita aduk-aduk. Lalu kita oles. Pokoknya ini satu resep cukup ya teman-teman untuk satu cake. Nggak ada sisa, nggak ada kurang. Kalau kurang berarti teman-teman pakai fillingnya kebanyakan. Kalau kelebihan teman-teman kasihnya kedikitan. Pokoknya dihitung aja pas-pasan lah. Nah, ini biskuit lotusnya kita remah-remahkan, kita hancur-hancurkan. Ya, seperti ini. Jangan digigit ya teman-teman, nggak boleh. Jadi harus diremah-remahkan. Mau pakai chopper boleh, mau halus boleh, mau kasar boleh, terserah teman-teman. Tapi nggak boleh full ya teman-teman. Nanti dia nggak mau nempel antara buttercream satu dan lainnya, atau lapisan satu dan lainnya. Ini krimnya lembut sekali, enak sekali. Terus kalau misalnya dalam pengovenan seperti ini, suhu 180 derajat di resep. Ternyata 10 menit udah gosong nih. Padahal di resep 25 menit misalnya. Jadi harus diturunin lagi jadi 160, 170 atau 150 atau 140. Yang penting waktu matangnya itu 25 menit. Kalau misalnya dia berpinggang, mengkerut segala macam itu dari apinya yang kepanasan. Kalau dia kelamaan, dia misalnya 40 menit, dia belum matang-matang, apinya digedein. Apa sih chef ciri-ciri yang membuat apinya ini dia lama? Si kuenya akan terjadi apa? Biasanya dia tidak mengembang secara maksimal. Kalau mengkerut itu biasanya dia apinya kepanasan. Mengkerut jadi dia dalamnya masih basah, atasnya dia udah kering. Jadi itu yang akan menarik si adonan cake-nya ini menjadi mengkerut gitu teman-teman. Ini spatula olesnya juga aku ada jual, nanti untuk perata buttercreamnya juga ada. Teman-teman tinggal cari di Tokopedia aku juga tersedia. Ini kuenya kalau pecinta yang gak manis-manis nih enak banget, top banget. Ini kita taburi tipis-tipis dulu ya teman-teman, biar nanti nggak ada kue atau pinggiran kue yang nempel-nempel pada saat
di buttercream. Jadi nanti permukaannya mulus. Tipis-tipis dulu aja. Sampai dia menempel. Terus chef, kalau misalnya oven aku cuma muat 1 loyang doang nih chef, bagaimana solusinya? Solusinya adalah nanti 1 resep bagi 3, kocoknya per loyang. Semua dibagi 3 dari A sampai Z, bahan-bahannya semua dibagi 3 ya teman-teman. Terus aku bisa muat 2 loyang chef, tapi hanya bawah dan tengah. Nah nanti untuk setengah jalan pada saatnya kan 25 menit. Berarti nanti 12 menit atau 10 menit ditukar atas ke bawah, bawah ke atas gitu. Supaya dia matangnya rata. Pakai api atas bawah ya. Untuk semua oven bagusnya. Tapi kalau misalnya cuma ada api bawah atau atas doang, bagaimana chef? 5 menit terakhir kita ganti api bawah ke atas. 5 menit terakhir. Ya. Ini untuk saus karamelnya pakai yang tadi teman-teman. Jangan taruh di kulkas dulu ya, nanti dia menggumpal. Nih seperti ini. Nanti squidnya pakai squid bintang teman-teman. Tuh, wah ini bikin ngiler nih teman-teman. Kalau misalnya kurang banyak, nanti tinggal teman-teman tambahin aja. Kalau kurang banyak sampai ke bawah, tinggal tambah-tambahin aja. Karena ini karamelnya juga, sausnya cukup untuk 1 cake. Kalau misalnya ada lebih, teman-teman bisa simpan di kulkas. Mau pakai buttercream apa aja, merek apa aja boleh teman-teman. Nggak harus Holman kok. Kalau teman-teman ganti bahan-bahannya dengan merek yang lain pasti akan mempengaruhi rasa dan teksturnya. Tapi tetap premium gak chef? Ya tetap aja nggak apa-apa, asal dia full kuning telur teman-teman. Nih caranya seperti ini. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah mengikuti kursus online Dalgona Salted Caramel Cake ini. Semoga teman-teman mendapat resep baru, ilmu baru. Terima kasih yang sudah mengikuti kursus online ini. Sampai jumpa di kursus online selanjutnya. Terima kasih semuanya, sehat selalu, salam bahagia untuk semuanya.